Subscribe kalau berani. Oke, hari ini kita akan menceritakan episode horor. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Mbak R seperti biasa terbangun dari turunnya untuk melakukan sholat tahajud. Bukan ngepet ya, Besti. Oke. Mbak R bergegas mau mengambil air wudhu. Suasana jalan menuju dapur sama seperti biasanya, yaitu gelap. Setelah segar dengan air wudhu, Mbak R membentangkan sajadahnya dan menggunakan mukenanya. Saat mulai takbir, Allahu Akbar, Mbak R dengan khusyuk dan sadar menjalankan sholat tahajudnya. Dalam setengah jalan membaca surat Al-Fatihah, Mbak R salfok melihat pantulan bayangan dirinya di tembok yang sedang bergoyang. Lalu Mbak R mengabaikan hal tersebut dan melanjutkan sholatnya. Saat Mbak R berdiri dari rukuknya, ternyata bayangannya bergoyang lagi. Goyang pica-pica. Maaf, ternyata bayangannya bergoyang lagi. Lalu Mbak R berusaha tidak bergerak, memastikan Mbak R tidak berhalusinasi. Tapi, ternyata bayangannya masih bergerak. Tanpa pikir panjang, tanpa aba-aba, Mbak R kabur ke kamar mamanya. Dengan berlari, Mbak R menginjak lantai yang basah. Mama! Saat Mbak R melihat ke asal air tergenang, ternyata pompa dispenser galonnya menyala sendiri. Lalu Mbak R teriak memanggil mamanya lagi. Mama! Ternyata Mbak R baru ingat. Mama dan papanya sedang pergi keluar kota, guys. Oh my god, dia sendirian di rumah. Aduh, bayangin lah kalian kayak gini. Dan Mbak R ya sendirian di rumah. Dengan pandangan yang kabur, Mbak R pun pingsan. Dan terbangun di pagi hari. Masih di lantai yang tergenang air galon dan sendirian. Oke. Nah, apa yang akan kalian lakukan jika pertama kali kalian melihat pantulan bayangan kalian bergoyang? Ayo, komen di bawah. Kata Intan, dia lupa di mana lokasi kuburan kakek. Apakah kuburannya ketemu? Simak cerita berikut. Intan sangat dekat dengan kakeknya. Sering dijemput pulang sekolah, nemanin kakek mancing. Ya, bisa dibilang cucu dan kakek goals lah. Saat Intan kelas 2 SD, kakek Intan meninggal. Intan sungguh sedih ditinggal kepergian kakek. Ya, namanya ditinggal orang yang kita sayang. Pasti sedih. Aku juga pernah sedih waktu kucing kesayanganku mati, si Musang. Iya, nama kucingku Musang. Kalian pernah punya pengalaman yang sama? Silahkan komen di bawah ya besti-besti yang ayu. Lanjut. Jadi ya Intan melanjutkan hidup. Tamat SMA, kuliah, menikah, dan punya 2 anak. Seperti biasanya, menjelang puasa, Intan dan keluarga pergi ziarah ke makam keluarga. Sejujurnya, kata Intan, dia udah jarang berkunjung ke kuburan kakeknya. Dikarenakan dia lupa lokasi tepatnya di mana. Karena sudah puluhan tahun juga tanah kuburan yang tadinya lapang, sekarang sudah terisi penuh dengan kuburan lainnya. Orang tua Intan pindah keluar kota.
Saat balik ke kota Intan, pernah Intan dan orang tuanya mencari kuburan kakek, tapi tetap tidak ketemu. Di mana ya kuburan kakek? Apakah sudah ditimpa kuburan lain? Saat Intan tanya pihak penjaga pemakaman tersebut, sudah dibantu cariin, juga nggak ketemu. Saat malam hari, Intan mau tidur, tapi masih terfikir dan penasaran di mana letak kuburan kakek. Dia mengingat dengan keras hingga tertidur. Keesokan harinya, Intan pergi ke pemakaman kembali. Ya, sendirian. Karena Intan masih penasaran. Ia mengingat betul jalan yang ia tapaki. Dalam hati, ia berkata, "Kakek di mana, Kek? Intan ingat keramik rumah kakek warna pink. Masa iya nggak ketemu-ketemu?" Tiba-tiba datang seorang kakek. Pakai baju putih, sorban putih, pakai tongkat kayu, dengan jenggot putih, mengisyaratkan arah kanan dengan tangan kanannya. Lalu Intan mengikuti petunjuk. Saat Intan melihat ke sekitarnya, boom! Ketemu kuburan berwarna pink dengan nisan bertulisan nama kakek. Lalu Intan mau mengucapkan terima kasih ke kakek tadi, tapi kakek itu menghilang. Tiba-tiba buyar, Intan terbangun dari mimpinya. Lah, ternyata mimpi bes. Setelah ia bangun, ia ceritakan ke suaminya tentang mimpinya malam tadi. Lalu Intan dan suaminya bergegas mencari kuburan kakek lagi. Ya tepat, mereka ke TPU kembali. Intan ingat betul jalan yang ia tapaki di dalam mimpinya. Lalu ia tapaki bersama suaminya dan akhirnya ketemu. Batu nisan bertulisan nama kakek dan keramik pink. Pas seperti di dalam mimpi. Tapi bedanya ya nggak ada kakek tersebut gitu. Kan benar Pak, kakek ngasih tahu mama lewat mimpi. Dan suaminya tersenyum. Lalu mereka membersihkan kuburan kakek dan berdoa. Begitulah ceritanya ya bestiku yang ayu. Mungkin koneksi kedekatan Intan dan kakeknya begitu erat, sehingga Intan merasa kakeknya yang memberitahu di mana kuburan kakeknya melalui mimpi. Ya, mungkin dari ilmu psikolog bisa dijelaskan kali ya. Karena terus berulang-ulang dipikirkan, jadi ingat kembali. Gimana kalau kalian berada di posisi Intan? Masih penasaran? Tetap mencari kuburannya? Atau tidak mencari tahu lagi? Dan siapa kakek bersorban putih tersebut? Apakah kakek Intan? Komen di bawah. Terima kasih Intan sudah berbagi cerita ke Pocan Universe. Anjani udah tidur lagi? Iya Bu, sebentar lagi selesai. Lalu ibu masuk ke kamar. Anjani siswi kelas 2 SMP, sedang sibuk belajar untuk mempersiapkan ujian tengah semester esok hari. Di ruang tengah, jam menunjukkan pukul 10 malam. Ibu dan Nisa, satu-satunya kakak Anjani, sudah masuk ke kamar masing-masing. Ayah Anjani sedang kerja di luar kota. Di tengah keheningan malam, Anjani masih sibuk mengerjakan persamaan linear matematikanya. Tiba-tiba Anjani mendengar suara ribut di dapur. Tik, jangan ribut, aku lagi belajar. Ya, biasa, si tikus nakal. Saat Anjani masih menghitung pelajarannya, dari belakang ia merasakan ada yang lewat. Dan lewat lagi. Lalu Anjani mengabaikan hal tersebut dan melanjutkan pelajarannya. Lalu lehernya merasa dingin. Dan samar ada yang berbisik.
Jangan selalu biarkan ruang tamu kosong. Dengan spontan, Anjani langsung beresin pelajarannya dan lari ke kamar, yaitu kamar berdua dengan Nisa kakaknya. Anjani melihat Nisa sudah terlelap tidur. Anjani masih merasa tanggung untuk menyelesaikan pelajarannya. Maka dari itu dia lanjut belajar di kamar. Sudah pukul 11:05, tiba-tiba terdengar suara ayah yang mengetuk pintu rumah. Bu, Kak, Adek. Spontan Anjani bergegas ke ruang tamu yang ingin membuka pintu. Saat Anjani panggil, Ayah? Itu ayah? lalu Anjani mengintip dari balik jendela. Ia tidak melihat siapa-siapa. Saat Anjani mengintip keluar bersamaan, Anjani merasa ada seseorang di belakangnya yang lewat. Anjani pun menoleh ke belakang dan ternyata Kak Nisa. Kenapa, Dek? Ayah pulang. Iya kak, tadi aku dengar gitu. Tapi ternyata nggak ada orang di luar. Kakak juga dengar. Enggak. Aku dengar suara pintu kamar kamu tutupnya nggak santai. Jadi aku kebangun. Oh, maaf kak. Ayah kan baru pergi pagi tadi ke Papua. Mana mungkin malam ini pulang? Mereka ngobrol sambil jalan masuk ke kamar. Kamu masih belajar? Iya kak. Lanjut aja tidur kak. Iya, bentar lagi. Anjani masih lanjut mengerjakan soal. Lalu Anjani merasa ada yang memainkan kepalanya. Saat dia menoleh ke cermin, yaitu ada pantulan, ya ternyata Kak Nisa. Kak Nisa jahilin dia. Kak, please jangan ganggu aku. Ya, gitu aja marah. Lalu Nisa pun berhenti mengganggunya. Anjani melanjutkan kembali pelajarannya. Di balik jendela, ia melihat ada orang berdiri di dekat pohon. Tetapi Anjani mengabaikannya lagi. Lagi-lagi Anjani merasa ada yang memainkan kepalanya lagi. Udah dong kak, sedikit lagi selesai nih. Sambil melirik ke cermin, ternyata gak ada orang. Dan Anjani melihat kakaknya sedang tidur pulas. Tanpa pikir panjang, tanpa menyelesaikan soalnya, Anjani bergegas lari ke kasur dan tidur. Nah, sosok apakah yang mengganggu Anjani? Apa yang kalian lakukan kalau jadi Anjani? Apakah langsung tidur dari awal? Atau besok ujian tinggal nyontek aja? Komen di bawah. Terima kasih Anjani sudah berbagi cerita ke Pocayu Universe. Semoga ujiannya lancar ya. Raihan pulang jam 11-an malam. Di jalan pulang, Raihan ingin buang air besar alias boker. Rumah Raihan masih jauh. Akhirnya Raihan transit ke rumah bibinya untuk numpang buang hajat. Bener-bener lu ya Raihan, numpang boker doang di rumah saudara. Hihihi. Saat jalan menuju ke rumah bibi, Raihan melihat dari kejauhan ada sosok bayangan besar menyerupai harimau. Tetapi sangat besar. Karena Raihan sungguh sesak boker ya. Aduh Raihan. Dia nggak peduli. Lalu Raihan melengos aja menabrak bayangan tersebut. Dan ya, tidak terjadi apa-apa. Sesampainya Raihan di rumah bibi, Raihan baru saja memarkirkan motornya dan mau mengetuk pintu rumah bibinya. Belum sampai tangan Raihan mendarat di pintu rumah bibi, tiba-tiba sudah ada bibi yang membukakan pintu. Seakan-akan bibi seperti tahu Raihan datang. Assalamualaikum Bi. Raihan sesak boker. Raihan izin ke toilet ya.
dan Raihan berlari ke toilet. Tetapi tidak ada jawaban dari Bibi. Raihan ya mengabaikan hal tersebut karena fokusnya ya ke toilet. Setelah selesai, Raihan keluar dari toilet dan melihat Bibi sedang mencuci piring. Bi, rajin ya nyuci piring malam-malam. Tapi omongan Raihan tidak digubris sama sekali. Seketika Raihan dengar suara TV dari lantai atas. Lalu Raihan lari ke atas dan melihat Bibi sedang menonton. Raihan, buat kaget aja. Dari kapan datang? Raihan mematung dan lagi-lagi lari ke bawah melihat ke dapur. Yap, seperti di cerita horor lainnya, sosok Bibi yang sedang mencuci piring tadi tidak ada, Bes. Lalu Raihan pingsan. Pagi harinya Raihan sudah terjaga di kamar rumah bibinya dan menceritakan hal yang terjadi malam tadi. Sebenarnya rumah udah dikunci, Han. Itu beliau di rumah ini tahu kamu perlu cepat ke toilet. Bila mau kasih dong sama dia. Raihan mematung lagi. Nah, apakah kalian pernah ngalamin hal yang sama? Benda apa yang menyerupai harimau tapi besar? Apa yang akan kalian lakukan jadi Raihan? Apakah langsung pulang ke rumah? Atau singgah ke rumah kenalan terdekat juga? Komen di bawah. Terima kasih Raihan sudah berbagi cerita ke Pocha Universe. Tolong diatur jam bokernya ya. Saat itu Alif masih duduk di kelas 3 SD. Usianya sekitar 9 tahun. Setelah maghrib, Alif sedang menonton TV sendirian di ruang tamu. Tiba-tiba, ia mendengar suara batu yang sangat keras. Seperti ada seseorang yang melempari genteng rumahnya. Namun, Alif memilih mengabaikannya. Tak lama kemudian, ayah Alif baru pulang kerja. Saat makan malam bersama ayah dan ibunya, sang ayah bercerita bahwa ia baru saja tidak sengaja melindas seekor kucing di halaman rumah ketika hendak memarkir mobil. Kucing yang malang. Mendengar cerita itu, ibu Alif tampak sedikit panik. Ayah lalu melanjutkan bahwa kucing tersebut sudah dikuburkan di halaman samping rumah. Karena masih kecil, Alif tidak begitu memahami apa yang sedang terjadi. Ia pun mengabaikan cerita ayahnya. Setelah makan malam selesai, karena besok hari Minggu dan libur sekolah, Alif kembali menonton TV bersama kedua orang tuanya. Tiba-tiba, pandangan Alif mulai kabur, lalu menggelap hingga akhirnya ia tak sadarkan diri. Saat terbangun, Alif merasa bingung. Ia berada di tempat yang asing dan melihat kedua orang tuanya bersama seorang kakek tua di sampingnya. Kakek itu berkata, "Alhamdulillah, sudah sadar." Alif semakin heran dengan apa yang terjadi pada dirinya. Setelah itu, ia pulang bersama kedua orang tuanya. Alif bertanya kepada ibunya, kenapa mereka pergi ke rumah kakek tadi? Sang ibu menceritakan bahwa sebelumnya Alif sempat kejang-kejang dan kesurupan. Karena itulah Alif dibawa ke rumah kakek Doni, orang pintar yang cukup terkenal di daerah tempat tinggal mereka. Namun anehnya, menurut Alif, saat kejadian itu ia tidak merasakan apapun. Karena masih kecil, Alif hanya bisa merasa bingung dengan kejadian yang dialaminya. Katanya, ia kesurupan, tapi ia sendiri tidak merasa mengalami apa-apa. Menurut kalian, apa yang sebenarnya terjadi pada Alif? Apakah suara lemparan batu tadi merupakan kiriman gaib yang ditunjukkan kepada ayah atau ibunya, tetapi malah mengenai Alif? Atau semua ini terjadi karena ayah Alif baru saja melindas seekor kucing? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Terima kasih Alif yang sudah berbagi cerita ke Pocayu Universe. Oke, terima kasih Besti yang ayu-ayu sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Aku Pocayu, Poci yang ayu. Izin pamit. Boleh ya untuk membantu channel ini lebih berkembang, klik subscribe, like, share ke teman-teman kalian semua, tekan loncengnya agar kalian tahu video-video menarik selanjutnya. Dan jika kalian punya cerita pengalaman yang menarik, boleh komen-komen di bawah ya. Ntar aku buatin ceritanya. Terima kasih. Bye-bye.